Selamat datang kembali di kelas TI 2204 proses manufaktur. Kita akan melanjutkan bahasan kita terkait teknologi 3D printing. Pada bagian kedua ini kita akan melihat beberapa pertimbangan untuk mengaplikasikan 3D printing sebagai alternatif dari proses manufaktur yang bisa kita pilih. Kenapa sebetulnya banyak orang sekarang mulai mempertimbangkan untuk menggunakan 3D printing? Yang pertama, jika dilihat dari bentuk bendanya, sebetulnya kita bisa mendapatkan ukuran yang baik sekali, baik dari sisi struktur maupun toleransi yang bisa didapatkan. Jika bisa kita lihat ilustrasi di sini, ini contoh sebuah kubus yang dibuat wireframe berpola heksagon, ya, seperti sarang lebah. Jika kita lihat ukurannya pun hanya berukuran kurang lebih 2 cm gitu ya. Dengan lubang ini juga hanya berkisar sekitar 2 mili, ya, sehingga kecil sekali sebetulnya yang bisa kita bentuk. Yang pertama yang umumnya orang gunakan adalah untuk melakukan prototyping, yang mana kita ketahui proses realisasi dari satu desain untuk dilakukan pemesinan di lantai pabrik tentunya juga butuh pertimbangan agar desain tersebut sudah fix dulu dari awal dan apa saja yang bisa terjadi dapat diestimasi dari satu bentuk prototipenya, sehingga agar dengan mudah dibandingkan ketika desain tersebut harus kita buat prototipenya dengan pemesinan realnya, maka mungkin akan menjadikan ongkosnya juga berlebih. Sehingga kita gunakan metode printing ini untuk paling tidak merepresentasikan bentuk yang barangkali kekuatan strukturnya belum dapat diestimasi, ya, tetapi model dan fungsi bisa kita lihat dan kita analisis. Ini yang pertama untuk melakukan prototyping, sehingga di era yang sebelumnya sempat kita dengar ada satu terminologi rapid prototyping, yaitu sebetulnya idenya adalah agar dengan cepat bisa merealisasikan ide dari satu desain. Yang kedua, jika kita pertimbangkan investasi mesin yang bisa kita lihat pada proses pembentukan logam maupun proses subtraktif yang sebelumnya, maka memang didesain untuk ukuran produksi tertentu. Sehingga jika ukurannya kecil, maka investasi alat yang dibutuhkan juga harusnya lebih mengecil, ya, sehingga ongkosnya bisa kita tekan. Ini juga dipertimbangkan orang untuk menggunakan 3D printer. Lalu yang berikutnya tooling. Untuk 3D printing ini seperti kita lihat gambaran yang pembahasan yang lalu tidak memerlukan beragam tools yang terlalu rumit, ya, hanya saja nanti setelah benda itu jadi perlu alat untuk melepaskan dan menghaluskan dan sebagainya. Yang keempat dan 5 ini sangat terkait sekali dalam era saat ini juga kita bisa lihat yang mana desain dari konsumen itu juga beragam, sehingga juga memungkinkan untuk dilakukan kustomisasi atau personalisasi yang memang nantinya terkait dengan volume produksi yang rendah. Untuk yang berikutnya 6 dan 7 ini terkait edukasi dan juga untuk membentuk satu miniatur dari patung atau monumen dan seterusnya. Untuk yang terakhir juga ini bisa diperbantukan untuk alat-alat medis, ya, yang memang banyak sekali memanfaatkan plastik yang ramah, yang punya grade medis tertentu tentunya, yang mana nantinya ongkosnya juga menjadi lebih murah. Adapun permasalahan yang masih sampai saat ini menjadi satu hal yang sangat kritis, yaitu pada saat merancang produk yang memiliki fitur menggantung seperti yang bisa kita lihat di sini. Proses menggantung ini seperti yang sudah diilustrasikan
pada bagian yang sebelumnya, jika dibiarkan begitu saja, pada saat ini kondisi plastik itu belum mengalami solidifikasi. Sehingga sangat memungkinkan plastik pada layer tersebut akan melenting atau tidak menahan strukturnya dengan sempurna. Sehingga dengan demikian adanya teknologi FDM yang menambahkan satu nozzle lagi untuk memberikan support itu juga menjadi satu bentuk solusi dari permasalahan overhang ini. Yang mana kondisi berikutnya bagaimana nantinya dengan mudah bisa melepaskan material support ini dari bentuk produk yang realnya. Jika kita lihat dan coba kembali bayangkan, aplikasi proses manufaktur tradisional pada umumnya kita buat dalam ukuran batch produksi tertentu. Sehingga pada saat kita mendesain satu dice yang nantinya di sini sebagai contoh membuat benda ring seperti ini, ya, yang memiliki tekuk di satu bagian tertentu akan dibuat menggunakan dice. Dice ini juga dipertimbangkan untuk ukuran produksi tertentu, ya. Dan dalam membuat dice ini pun juga kita lihat ada beragam komponen yang mana nilai tambah yang kita berikan untuk memproses komponen tersebut juga perlu dihitung. Sehingga ukuran satu dice tadi juga bisa dipertimbangkan untuk memproduksi sekian banyak produk. Begitupun dice-nya dan juga mesinnya. Ya. Mesinnya juga kita pertimbangkan ada ragam dari mesin. Sebagai contoh di sini adalah mesin punch atau mesin press. Ya. Kita juga bisa mempertimbangkan spesifikasi dengan bobot penekanan yang beragam. Berbeda halnya dengan aplikasi 3D printing. Sebagai contoh nantinya kita akan memiliki satu video yang direpresentasikan oleh proses SLM, di mana di sini nantinya proses desain hingga prototypingnya itu langsung membentuk beberapa produk dalam satu powder bed tertentu. Selamat menyimak.
Setelah kita perhatikan, teknologi pemesinan tradisional juga bisa juga bermanfaat jika kita bisa gabungkan dengan proses 3D printing. Nantinya mana bagian yang tidak bisa lagi dibuang atau malah harus ditambahkan, bisa kita manfaatkan 3D printing. Tetapi nanti setelah 3D printing itu jadi, maka juga ada beberapa bagian yang perlu dihaluskan dan sebagainya. Sebagai contoh, ya ini adalah ilustrasi video pada saat membuat satu silinder yang diameternya cukup besar dengan menggunakan teknologi directed energy. Di sini contoh menggunakan laser yang dikonfigurasikan dengan powder, ya. Kita bisa lihat di sini yang kita sebut sebagai lens. Di sini contohnya ini adalah bagian yang tadi kita tambahkan dengan proses aditif, di mana selanjutnya untuk membuang bagian yang tidak perlu kita bisa memanfaatkan pemesinan tradisional. Sehingga ini adalah contoh kombinasi dari teknologi tradisional dan teknologi yang baru, yaitu 3D printing. Umumnya ini dilakukan pada mesin-mesin yang besar, khususnya pada maintenance dan overhaul. Misalkan mesin yang ukuran besar sekali, blok mesin, misalkan pada satu mesin kapal atau jet dan seterusnya yang berukuran besar, maka jika kita pertimbangkan untuk buat blok materialnya dari awal, maka akan memakan waktu, sehingga pada saat proses maintenance-nya pada bagian yang aus bisa kita tambahkan material dengan memanfaatkan 3D printing. Selanjutnya untuk dibuat agar lebih halus bisa kita manfaatkan teknologi yang tradisional. Ini adalah beragam contoh yang bisa kita lihat dalam membuat ragam komponen, khususnya nantinya banyak diaplikasikan pada industri yang berukuran besar dan juga untuk memiliki ukuran komponen dengan bobot yang lebih ringan. Sebagai contoh adalah beberapa komponen pada industri penerbangan. Ini adalah contoh turbin casing. Ini adalah contoh benda berongga yang memang sulit nantinya kita buat. Ya, lalu ini juga untuk memperbaiki impeller yang tidak perlu seluruhnya kita buat dari awal. Ya, lalu juga ini adalah sebuah flank untuk menyambung dari beberapa bagian di dalam satu blok mesin yang besar. Lalu apa keunggulannya proses 3D printing? Yang pertama tentu saja karena dia bisa dekat sekali antara desain dan realisasi atau prototyping, maka kita memiliki kemudahan untuk mendesain dan juga langsung sekaligus beberapa saat berikutnya untuk melihat hasilnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita mudah mengimplementasikan era berikutnya yang akan kita penuhi sebagai yang kita sebut sebagai mass customization. Yang ketiga, bisa saja sesaat ya, atau untuk memenuhi satu ukuran batch produksi tertentu, sehingga nantinya kita juga mempertimbangkan kalau lead time untuk membuatnya juga semakin pendek. Dan jika kita lihat untuk membuat satu komponen yang berongga tadi, barangkali untuk pemesinan yang tradisional sebelumnya kita perlu potong-potong lalu kita sambungkan. Tetapi dalam 3D printing ini karena seluruhnya kita bisa buat dari awal ya, dari nol, maka bisa kita pertimbangkan sebagai satu part utuh yang memang awalnya pada teknologi tradisional yang lalu perlu kita rakit. Yang berikutnya, yang terakhir adalah terkait tooling. Pada saat kita melakukan 3D printing, baik sebelum, saat atau sesudahnya, tidak memerlukan beragam tools ya. Ketika desain itu selesai, cukup kita masukkan ke dalam mesin CNC, nantinya nozzle itu akan bergerak sesuai dengan toolpath yang kita desain. Selanjutnya tinggal kita lepaskan dan kita bersihkan. Tetapi adapun tantangan dari proses 3D printing ini, yang pertama adalah terkait manufacturing cost-nya. Tentu saja kalau kita lihat sebetulnya yang paling mahal di dalam teknologi ini paling tidak sampai saat ini adalah terkait materialnya, yang mana berkisar sekitar 58 sampai 125 kali lebih
mahal jika dibandingkan dengan raw material yang kita gunakan pada misalnya di sini adalah mesin injeksi. Ya. Lalu berikutnya dengan mempertimbangkan adanya batch produksi dengan skala yang besar, ya ongkos per unitnya menjadi bisa kita tekan. Tetapi dalam hal 3D printing ini memang kita lihat keterbatasan areanya juga kita perlu mempertimbangkan ukuran produksi yang sesuai terhadap ongkosnya. Lalu berikutnya untuk perusahaan yang memang ingin nanti mengimplementasi teknologi ini, yang pertama yang perlu juga dipertimbangkan adalah terkait hardware-nya, ya, yang mana ini juga dianggap sebagai satu hal yang sangat mahal, seperti yang sebagai contoh tadi teknologi yang teranyar yang memanfaatkan electron beam dan lens itu juga memerlukan satu mesin yang cukup mahal, sehingga ongkos produknya pun masih berkisar antara 24 sampai 75% untuk yang berbahan polimer, dan untuk yang metal masih berkisar hampir setengahnya. Yang berikutnya barangkali kita juga bisa lihat ternyata bisa juga kita kombinasikan antara teknologi yang tradisional dengan 3D printing dan juga beragam strategi produksi lainnya, sehingga nantinya kombinasi tersebut bisa kita aplikasikan untuk bisa kita terapkan teknologi yang lebih cepat dalam melakukan atau merealisasikan desain pada satu lantai produksi. Demikian penjelasan terkait teknologi 3D printing. Terima kasih.